Orang Mongol dikenal sebagai bangsa Tatar, yaitu sebutan bagi suku-suku Mongol, Uighur, Seljuk, dan berbagai suku lainnya yang mendiami wilayah Gurun Gobi yang berada di ujung utara negeri Tiongkok. Bangsa Mongol adalah bangsa yang dikenal sebagai pengembala yang menyembah berhala, bintang, dan matahari. Agama yang mereka anut adalah Shamanisme, yaitu suatu aliran kepercayaan yang mensucikan ruh para nenek moyang. Orang-orang Mongol juga mempraktikkan sesembahan kepada hewan-hewan buas yang mereka anggap suci. Kisah kegemilangan bangsa Mongol dimulai dari Genghis Khan yang berhasil menyatukan suku-suku Mongol hingga kemudian ia mendirikan Kekaisaran Mongolia. Di bawah kepemimpinannya, perluasan wilayah di benua Eurasia dilakukan. Dimulai dari ekspansinya ke dinasti Xia Barat di Cina Utara hingga penyerangan mereka terhadap kerajaan Khawarizmia di Persia. Pada puncaknya, Kekaisaran Mongolia menguasai sebagian besar wilayah yang membentang dari Asia Tenggara hingga daratan Eropa Timur. Kekaisaran Mongolia dipimpin oleh Khagan atau Khan Agung dari keturunan Genghis Khan secara turun-temurun. Sesudah kematian Genghis Khan, Kekaisaran Mongolia terbagi menjadi 4 pembagian. Putra tertua, Jochi, menguasai wilayah Rusia, Khawarizmia, Kaukasus, dan Bulgaria. Chagatai menguasai wilayah-wilayah Uighur, Turkmenistan Barat, dan negeri-negeri seberang sungai. Tolui menguasai wilayah Khurasan, Persia, wilayah-wilayah Asia Kecil, dan sebagian wilayah Arab. Sedangkan putra keempatnya, Ogedai, menguasai wilayah yang meliputi Mongol, Tiongkok, Turkmenistan Timur, dan wilayah-wilayah kekuasaan Genghis Khan di sebelah timur. Dalam sejarah dunia Islam, bangsa Mongol tercatat sebagai penghancur dan penindas bagi peradaban Islam. Hal yang paling diingat adalah ketika orang-orang Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang tak lain dari anak Tolui ke kanan Ilkhanate meluluh lantakkan Imperium Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Mereka membunuh orang-orang Muslim secara kejam, membumi hanguskan kota Baghdad hingga tak tersisa. Serangan Mongol kala itu juga menghancurkan manuskrip-manuskrip penting, buku-buku, dan segalanya tentang peradaban Islam yang telah diraih dan dibangun secara maju. Namun, semuanya hancur tak berbekas. Sejarawan Ibnu Khaldun menggambarkan kejadian itu. Beliau mengungkapkan manuskrip-manuskrip itu dilemparkan ke Sungai Tigris hingga air Sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam sekelam tinta. Setelah menaklukkan wilayah-wilayah Muslim, hal unik terjadi. Cucu-cucunya Genghis Khan perlahan menerima Islam sebagai agama yang mereka anut. Hal ini terjadi lantaran bangsa Mongol tidak memiliki pegangan atau ideologi yang kuat terhadap wilayah yang mereka takluki. Pengaruh Mongolia tidak terlihat sama sekali, bahkan sampai detik ini. Dimulai dari bahasa, budaya, hingga agama. Bahkan sulit untuk dipercaya bahwa kurang dari 700 tahun yang lalu, para pengembara ini pernah memerintah sebagian dunia dari pesisir barat Tiongkok hingga jantung Eropa Timur. Dengan kata lain, orang-orang Mongol hanya memenangkan pertempuran, tapi mereka gagal menjalankan peradaban. Contohnya ketika mereka berhasil menjatuhkan Abbasiyah misalnya. Padahal kita tahu, Abbasiyah kala itu adalah pusat peradaban dunia, sebuah kota modern pada masanya, dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Namun, bagi bangsa Mongol, hal itu tidaklah penting. Mereka benar-benar melenyapkan. Bahkan buku-buku penemuan penting bagi ilmu pengetahuan pun ikut dilenyapkan secara sia-sia. Kisah masuk Islamnya bangsa Mongol dimulai dari kekanan Golden Horde saat Jochi Khan, anak pertama Genghis Khan, menikahi seorang putri bernama Risalah binti Khawarizmiasyah
yang merupakan adik Sultan Jalaluddin. Dari situlah pengaruh agama Islam mulai masuk kepada anak-anak mereka seperti Batukan, Berke Khan, dan yang lainnya. Pasca Jochi Khan meninggal dunia, kekuasaan wilayah Golden Horde digantikan oleh anaknya yang bernama Batukan. Batukan sendiri sering berselisih dengan Khan Agung di pusat, yaitu Ogedai, yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Guyuk Khan. Perselisihan ini terjadi lantaran Batukan merasa bahwa Ogedai dan Guyuk telah merebut tahta Khan Agung yang seharusnya menjadi haknya sebagai putra tertua Jochi Khan, anak tertua dari Genghis Khan. Batukan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sartuk Khan sebagai penguasa Mongol Utara. Tetapi tidak lama memerintah, Sartuk Khan kemudian juga meninggal dunia. Oleh karena tidak ada pengganti dari keturunan Sartuk, maka posisi Khan akhirnya diambil alih oleh pamannya, yaitu Berke Khan, yang tak lain adalah adik dari Batukan. Berke merupakan pangeran yang cukup senior di Kekaisaran Mongolia. Dia adalah salah satu cucu Genghis Khan dan pernah turut menyertai kakeknya dalam banyak pertempuran. Menurut beberapa pendapat, Berke Khan adalah Khan Mongol pertama yang memeluk Islam. Meskipun tidak diketahui tanggal pasti kapan Berke memeluk Islam, namun salah satu sumber Muslim menyebutkan bahwa ia telah dididik secara Islam sejak masih kecil. Sumber lain juga menyebutkan bahwa ia masuk Islam karena peranan seorang sufi dari Khawarizmia bernama Saifuddin. Yang jelas, ia sudah menjadi seorang Muslim pada prosesi pengangkatan Mongke Khan sebagai Great Khan pada tahun 1251 Masehi. Dengan masuk Islamnya dinasti Golden Horde sangat mempengaruhi pandangan bangsa Mongol terhadap Islam. Penyebaran Islam juga menyebar ke kanan Ilkhanate. Tolui Khan, putra kedua dari Genghis Khan, juga mendapatkan pembagian wilayah yang meliputi Persia dan Khurasan beserta beberapa negara Arab dan Asia Kecil. Kekanan ini disebut sebagai Kekanan Ilkhanate atau Ilkhanan. Setelah masa kepemimpinan Tolui Khan berakhir, ia digantikan oleh putranya yang bernama Hulagu. Hulagu Khan inilah yang memberikan citra sangat buruk bagi bangsa Mongol di mata kaum muslimin. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Hulagu adalah dalang di balik pembantaian dan kejatuhan Abbasiyah. Hulagu Khan sangat membenci kaum muslimin. Hanya saja, pada akhir-akhir masa kehidupannya, ia mempercayakan pendidikan kedua putranya yang bernama Tegudar kepada seorang pendidik muslim. Setelah masa kepemerintahan Hulagu Khan berakhir dengan kematiannya, ia digantikan oleh putra pertamanya yang bernama Abaka Khan. Tidak berbeda jauh dari ayahnya, Abaka Khan juga mewarisi kebencian terhadap umat muslim. Sepanjang era Abaka Khan, dinasti Ilkhanan diisi dengan peperangan menaklukkan wilayah muslim. Bahkan, Abaka juga menyerang bangsa Mongol Utara atau Golden Horde yang pro terhadap Islam. Dan di barat, Abaka berperang melawan dinasti Mamluk. Kemudian, saat Abaka Khan meninggal dunia, tampuk kekuasaan Ilkhanat beralih ke adiknya, yaitu Tegudar Khan. Saat itulah akhirnya cahaya Islam juga datang ke negara Ilkhanat. Tegudar adalah Khan Mongol pertama di Persia yang memeluk Islam. Seperti dengan saudara-saudaranya yang lain, Chagatai juga mendapatkan bagian wilayah dari Genghis Khan. Ia mendapatkan bagian wilayah Turkistan, negeri Uighur atau Gansu, dan negeri Transoksiana. Wilayah Turkistan pada zaman modern sekarang meliputi negara-negara seperti Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, Afghanistan, Provinsi Xinjiang Cina, dan sebagian wilayah Rusia. Kawasan ini secara berturut-turut dikuasai oleh dinasti Chagatai dan anak cucunya. Khan Mongol pertama yang masuk Islam di wilayah Turkistan bernama Mubarak Shah. Mubarak Shah masuk Islam karena ibunya adalah seorang muslimah yang dinikahi oleh ayahnya, Kara Hulagu Khan, yang merupakan cucu dari Chagatai Khan. Pemerintahan Mubarak Shah tidak lama dan ia digantikan oleh saudaranya yang bernama Barak Khan. Barak Khan masuk Islam pada masa akhir jabatannya dan ia berganti nama menjadi Ghiyatsuddin.
Itulah sekilas kisah bangsa Mongol, salah satu imperium di dunia yang pernah menghancurkan peradaban Islam, namun memilih menjadi Muslim. Sekali lagi, kita bisa melihat sejarah tentang keluhuran ajaran Islam yang tak dipisahkan oleh golongan, kasta, suku, bangsa, negara, dan juga masa lalu. Walaupun nenek moyang bangsa Mongol berperilaku buruk terhadap umat Islam, tetapi ketika cucu mereka berbondong-bondong memeluk Islam, maka dengan tangan terbuka umat Islam menerimanya tanpa menaruh rasa dendam. Inilah yang membuat 3 dari 4 wilayah kekanan Mongol memeluk Islam. Sejarah juga telah membuktikan ketika umat Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, maka bangsa sekuat Mongol bisa ditaklukkan dengan ilmu, dengan pendidikan serta budi pekerti, tanpa pedang, tanpa kekerasan, dan tanpa peperangan. Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia selama 14 abad, dimulai dari Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani. Itu semua bisa terjadi karena mereka semua bukan saja mempraktikkan agama Islam secara ibadah, namun mereka sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Islam adalah agama, ilmu, dan peradaban. Jika kita ingin membela dan membangun Islam, maka kuasailah ilmu dan bangunlah peradaban. Inilah aku yang suka belajar dari sejarah.